Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi akan menjelaskan cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, menggunakan rumus ABC dan menggambarkan sketsa grafik. Nah, cara yang pertama adalah memfaktorkan. Gimana sih cara memfaktorkan? Ini seperti ini. Misalkan di sini Umi akan memberikan contoh persamaan kuadrat, yaitu dari yang mudah dulu ya. X kuadrat. Ini kelihatan ya? Sini aja deh. X kuadrat terus plus 4x min 12 plus 4x min 12 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran itu yang pertama kita buat dulu kurungnya. Karena di depannya itu x kuadrat, berarti x kuadrat itu kan berasal dari x dikali x. Jadi ini kita faktorin gitu ya. Jadi yang bentuknya di atas itu kita faktorin ke dalam bentuk berapa kali berapa gitu. Nah, kan kalau x kuadrat itu dari x kali x, jadi di sini tulis x kali x. Di sini x yang depan dan x di belakang. Selanjutnya kita akan mencari angka di belakangnya ini berapa. Nah, cara nyarinya pertama kita ngelihat ini kan c ya, koefisien c. Ini koefisien b. Dan yang di depan x kuadrat adalah koefisien a. Nah, yang akan kita lihat koefisien dari c-nya dulu. Di sini c-nya itu adalah min 12. Oke, Umi sin tulis min 12. Min 12 itu bisa berasal dari berapa dikali berapa sih? Yang pertama mungkin bisa berasal dari 1 dikali min 12. Yang kedua bisa berasal dari min 1 dikali 12. Oke, betul ya. Kemudian juga bisa berasal dari 3 dikali min 4 atau min 3 dikali 4. Dan juga bisa berasal dari 2 dikali min 6 atau min 2 dikali 6. Sekarang ini kita punya banyak banget pilihan, ada 6 buah pilihan. Kita akan pilih yang mana? Nah, itu cara mencarinya seperti ini. Kita lihat koefisien dari B. B-nya adalah 4. Tuh kan? Nah, sekarang kita coba cari angka pasangan angka yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4. 1 dikurang 12, berarti ini jumlahnya adalah min 11. Kalau yang ini jumlahnya 11. Kalau yang ini jumlahnya 3 dikurang 4 min 1. Kalau yang ini hasilnya 1. 2 dikurang 6 hasilnya min 4. Min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Oke, ternyata pasangan angka yang cocok menghasilkan B adalah yang terakhir, yaitu min 2 dengan 6. Nah, maka kita bisa letakkan min 2-nya terserah ya, mau di mana aja, dibolak-balik nggak apa-apa. Min 2 dan yang di sini plus 6 karena dia positif jadinya plus. Oke, sampai sini kita sudah bisa mendapatkan pemfaktoran dari bentuk persamaan kuadratnya. Sekarang kita tinggal mencari berapakah nilai x-nya. Ini kan x-nya semuanya sama dengan 0 ya. Nah, maka kita bisa mengambil, kan ini ditanya nih ya, berapa dikali berapa yang hasilnya 0. Nah, berarti pasti salah satunya tuh 0 karena perkalian yang menghasilkan angka 0 itu hanya dikalikan dengan 0 saja. Berarti jawabannya itu antara x dikurang 2-nya sama dengan 0 atau x ditambah 6-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung nih, kalau x dikurang 2 sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan 2. Ini pindah ruas saja ya, min 2 pindah ruas jadi 2. Karena dia negatif, pindah ruas jadi positif. Begitu juga dengan yang ini, x ditambah 6. 6-nya pindah ruas, berarti jadi min 6. Oke, berarti jawabannya itu ada 2, yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan min 6. Kalau kita tuliskan HP-nya, berarti HP sama dengan min 6,2 gitu ya. Nah, kita coba lagi soal selanjutnya, masih dengan bentuk pemfaktoran ya. Nah, tapi kali ini bentuknya lain, yaitu
2x kuadrat ditambah x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, ini dikurang 1 ya. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini. Oke. Nah, karena di depannya 2x kuadrat, artinya kalau kita mau memfaktorkan berapa dikali berapa yang bisa menghasilkan 2x kuadrat. Itu pasti jawabannya 2x dikali dengan x, gitu kan? Nah, ini kan boleh ditukar-tukar, boleh 2x yang di depan atau yang di belakang. Kenapa? Karena 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat. Nggak ada yang lain ya. Oke, sekarang kita akan melihat yang belakangnya ini berapa. Sekarang kita lihat nih dari koefisien C-nya. C-nya berapa nih? C-nya min 1. Berarti di sini kita tulis min 1. Min 1 tuh bisa berasal dari berapa kali berapa? Nggak ada yang lain ya, cuma 1 dikali min 1. Cuma ini doang, nggak ada pilihan lain. Dibolak-balik minnya juga sama aja kan. Nah, sekarang kita tinggal ngeliat nih. Ini kita nggak bisa langsung masukin nih satunya di sini, min satunya di sini. Karena kalau misalkan dibolak-balik nanti jawabannya bisa lain. Gitu. Jadi kita akan melihat min satunya akan kita taruh di mana? Yang di seberang atau di sini. Di seberang tuh maksudnya di seberang 2x. Kita lihat ya, karena di sini kita punya koefisien angka 2, kita nggak boleh sembarangan. Nah, di sini kita coba nih, kita kalikan 2-nya. Kita coba dulu kita kalikan ke depan. Karena kita akan mencoba 2 kali, maka kakak akan tuliskan 2 kali juga. Ya. Di sini kita tulis 2 kali 1 dikurang 1, berarti berapa? 2 kali 1 kan 2, dikurang 1 hasilnya 1. Nah, kalau 2-nya dikali yang di belakang, berarti 2 dikali min 1 min 2 ditambah 1 adalah min 1. Nah, kita butuhnya yang berapa? 1 atau min 1? Di sini koefisien dari B-nya adalah 1, berarti kita butuh yang ini. Kalau kita pakai yang ini, berarti yang dikali dengan 2 adalah 1. Kalau mau dikali dengan 2, dia harus ditaruh di seberangnya. Berarti yang di sini plus 1, yang di sini min 1. Ini kalau kita balikin, gitu ya, 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali 1, 2x. X dikali min x, min x. Berarti 2x dikurang x hasilnya adalah x. Terus min 1 dikali 1, min 1. Oke, jadi ini akan kembali lagi ke awal. Berarti benar jawaban kita. Sekarang kita akan melihat berapa nilai x-nya. 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Nah, yang ini x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 1. Berarti jawabannya adalah, oke, HP-nya itu sama dengan min 1 dan 1 per 2. Oke, ini jawabannya. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kalau melengkapkan bentuk kuadrat sempurna itu caranya seperti ini. Kita akan menggunakan contoh soal yang sama biar kita melihat perbandingannya. Oke, yang pertama itu x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang pertama kita harus melihat dulu koefisien dari A, B, dan C-nya. Oke, di sini koefisien A-nya adalah 1, koefisien B-nya adalah 4, dan koefisien C-nya adalah negatif 12. Nah, yang pertama itu kita akan membuat sebuah kuadrat sempurna. Ini kenapa kita disebut melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurnanya itu dapat dari mana? Yang pertama, koefisiennya kan di sini x kuadrat ya, jadi di depannya itu pasti x. Nah, tapi di belakangnya ini kita akan menghitung dari b, tapi b-nya dibagi 2, b per 2. Berarti 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Berarti di sini juga kita akan mendapatkan angka plus 2, gitu ya. Nah, untuk c-nya sendiri ini akan dipindahkan dulu ke ruas sebelah kanan. Berarti yang tadinya negatif 12 menjadi positif 12. Oke. Sekarang
di sini kita juga masih mempunyai C yang lain. C yang lain itu dapat dari mana? Dari yang belakangnya ini dikuadratin. Yang belakang dikuadratin itu kan berarti 2 dipangkatin 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, ini juga kita jumlahkan di ruas yang kanan, plus 4. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan aja ruas kanannya, ruas kirinya kita tulis ulang. 12 tambah 4 hasilnya adalah 16. Nah, untuk menghilangkan bentuk kuadratnya, maka kita mengakarkan kedua ruas. Yang di sini diakarin dan yang ini juga diakarin. Nah, yang ini kalau bentuk kuadrat diakarin itu bentuk kuadratnya hilang menjadi X plus 2. Nah, kemudian 16 diakarin hasilnya berapa? 4. Tapi 4-nya ini plus minus. Kenapa plus minus? Karena 16 itu bisa berasal dari 4 dikali 4 atau negatif 4 dikali negatif 4. Jadi dia bisa punya 2 jawaban. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan si 2-nya ini ke ruas kanan juga. Berarti jadi negatif 2 kan? Negatif 2 plus minus 4. Nah, karena kita nyari akar-akarnya kan ada 2. Berarti ada X1 dan X2. X1-nya yang mana? X1-nya yang negatif 2 ditambah 4. Sedangkan X2-nya adalah negatif 2 dikurang 4. Nah, sekarang kita tinggal hitung negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Dan negatif 2 dikurang 4 hasilnya negatif 6. Oke, akar-akarnya sama ya, nah seperti cara pemfaktoran tadi. Cuma kalau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, ini seperti ini caranya. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Soal yang kedua tadi, 2x kuadrat plus x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya di sini ada 2-nya, untuk melengkapkan kuadrat sempurna itu koefisien dari A-nya itu harus selalu 1. Jadi kita buat koefisien A-nya itu 1. Kalau mau buat koefisien A-nya 1 berarti semuanya kedua ruas kita bagi 2. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Nah, berarti 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat. Ditambah, ini kan tadinya 1 dibagi 2 berarti jadi 1/2 x. Terus yang ini juga dibagi 2 berarti jadi negatif 1/2. 0 dibagi 2 tetap 0. Nah, kemudian sama caranya kita pakai cara yang tadi, kita cari bentuk kuadrat sempurnanya dan yang C-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti yang tadinya negatif setengah menjadi 1/2. Nah, kemudian di sini X-nya tetap kita tulis X dan di sini berapa sih? Kita akan cari dari koefisien B-nya. Koefisien B-nya berapa di sini? 1/2 ya. Berarti kalau kita mau mencari B/2, hasilnya adalah 1/4. Oke, berarti di sini menjadi plus 1/4. Memang di sini angkanya agak rumit kalau menggunakan bentuk kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita lihat nih, C yang masih kurang itu juga berapa untuk kita tambahin di sini ya. Kita hitung 1/4 dikuadratkan. 1/4 pangkat 2 itu berarti adalah 1/16. Oke. Nah, di sini kita tetap tulis ulang X ditambah 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/2 ditambah 1/16 itu berapa? Nah, berarti kita pakai penyebutnya tetap 16. Oke. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Jadi ini 9/16. Sekarang kita akan mengakarkan kedua ruas supaya bentuk kuadratnya hilang. Oke. Ini ya. Nah, yang ini diakarin jadi kuadratnya hilang. Jadi X plus 1/4. Sedangkan yang ini kalau diakarin, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Oke, 3/4. Tapi plus minus, ingat ya. Pokoknya kalau dia bentuknya angka diakarin dia jadi plus minus. Nah, kemudian pindah ruas 1/4-nya menjadi negatif 1/4 plus 3/4 plus minus 3/4. Sekarang kita akan mencari X1 dan X2-nya. Berarti X1-nya itu negatif 1/4 ditambah dengan 3/4.
Berarti berapa nih? Negatif 1 tambah 3 kan hasilnya 2. 2/4 itu sama dengan 1/2. Kemudian X2-nya adalah negatif 1/4 dikurang 3/4. Min 1, min 3, berarti hasilnya min 4. Min 4/4. Min 4/4 hasilnya adalah min 1. Oke, jadi ketemu X1-nya setengah dan X2-nya adalah min 1. Sama ya dengan cara pemfaktoran tadi hasilnya.